Tahun ini bukan menjadi tahun yang terbaik bagi seluruh dunia. Semua sepakat akan hal itu. Hasil kerja keras orang lain, hasil buah dari orang lain, semua orang harus dipaksa kembali untuk mengulang, untuk menjadi lebih giat lagi, menjadi lebih sehat lagi, menjaga diri mereka sendiri. Karena virus pandemi ini, apa yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Semua orang sepakat akan hal itu. Di konten inilah kami, Pena Remaja Milenial, menghadirkan beberapa orang yang mungkin terpuruk atau mungkin bisa melakukan sesuatu yang baru di pandemi ini, tentang pendapat mereka, tentang bagaimana cara mereka struggle melewati ujian dari Tuhan ini, ujian bersama. Kami, Pena Remaja Milenial, inilah Speak Up. Kesibukan saya yang pertama masih kuliah, yang kedua kadang-kadang masih ikut casual di catering. Bantu-bantu njogo tuku gawe jajanku, gawe sanguku, ya gawe kuliahku, ya gawe keseharianku. Bekerja sebagai karyawan salah satu toko surfing di Kota Malang. Kalau misalnya saya nggak ada kegiatan ke sekolah untuk mengerjakan tugas akhir karena udah mau lulus, ya saya ke pasar besar, pecinan. Kan aku kerja di Alkes, tapi aku bagian penagihan. Yang jadi ojek online. Ada pagi ngajar TK, sore ini ngajar TPG. Cukup berdampak di pekerjaan. Kalau gini kan online terus, teman-teman saya banyak yang bermasalah pada kuota kan, jadi kalau telepon setiap hari kan nggak worth it sama sekali gitu kalau buat tanya tugas. Di toko masalah jogo, kadang kan jogonya sampai mulai tutup sampai jam 2, iso tadi jam 10. Sing biasanya jam sekian iki rame, tadi sepi. Jelas kita kalau ngajar itu tatap muka, apalagi kalau TK ya. TK itu butuh apa ya, kontak fisik dan lain-lain gitu lah. Nyanyi dan segala macamnya itu benar-benar ketika diliburkan ganti pakai sekolah online itu nggak membantu sama sekali. Jadi ya berdampak, sangat berdampak. Ngaruh banget karena jualannya kan kayak di Pujasera gitu, jadi pengunjungnya sih yang berkurang kayak gitu. Kalau kegiatan organisasi sih alhamdulillah ya, meskipun dikurangi cuman masih tetap ada kegiatan. Untuk dampak COVID sendiri bagi saya dulu sempat di unpaid leave atau biasa orang tahunya itu work from home. Jadi saya waktu itu kerja dari rumah, mencari customer melalui penjualan online. Biasanya aku nerima gaji tiap bulan, aku bisa nerima gaji itu 2 bulan sekali. Ya ada sih, ya itu termasuk tadi yang biasanya aku nerima gaji sebulan sekali, ini bisa sampai 2 bulan sekali, atau enggak dipotong gajinya, atau enggak telat gitu. Di rumah nggak tahu ngapa-ngapain, nggak enak sama orang tua, itu yang paling terburuk buat saya, dan tidak ada pemasukan sama sekali, jadi tidak bisa membantu orang tua. Jadi rasa malesnya itu loh mas, dari segini. Yo nang toko sih kayak dampaknya lebih sepi, penghasilan
mengurang. Saya bukan pengguna wifi, pakai paketan terus setiap hari, waduh bisa bangkrut saya. Dulu sempet dijauhi sama tetangga karena awal dulu pandemi kan orang-orang masih takut ya, jadi orang sakit itu dikiranya kena corona padahal kan enggak. Parno yang berlebihan gitu. Dulu di psikis lebih ya gitulah, lebih buruk. Mungkin memang ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan gimana ya, karena wabah ini. Saya orangnya nggak terlalu peduli sama yang bilang konspirasi lah, yang bilang ini hoax atau dibuat-buat atau apa seperti apa. Delok realitane sih koyo saiki lek di medsos itu aduh cuat temen, soalnya kadang kene ya apa ya, kene ikut berbuat baik, cuman ambek pihak-pihak sing gak seneng ambek kene iku kadang diedit dan iku iso kesane nang negatif. Kayak apa, berita-berita kayak gitu nggak langsung aku serap mentah-mentah ya. Ya tak saring aja yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana gitu aja. Kan misalkan ada berita hoax kayak ini, yang terakhir saya baca itu yang apa sih, Masaku sama Royko tuh mengandung babi gitu kan di postingan Facebook kalau nggak salah. Nah itu kalau bisa tuh tinggal dicek aja kan, misalkan di Royko-nya sendiri ya tulisan halal, ada BPOM, berarti kan udah aman, nggak usah nggak usah mudah gampang termakan hoax itu. Kalau wabah ini bukan semata-mata karena konspirasi, tapi ada wabah baru mereka memanfaatkan kondisi ini sih. Ya yang pertama ya dicek dulu kebenarannya, jangan dapat berita langsung asal share itu ya sebenarnya nggak apa ya, bukan nggak boleh sih, cuma dicermati dulu kan, kasihan nanti yang baca langsung ikut nge-share kan, nggak dari berita yang realnya kan juga hoaxnya nanti menyebar gitu. Saran saya sih, karena sekarang serba online ya, informasi juga cepat, disaring dulu lah beritanya, dicari sumber yang terpercaya kayak Detik mungkin atau Kompas yang pasti apa ya, teraktual, terupdate, terbaru kayak gitu. Saya cuek, yang itu urusan orang-orang yang lebih pintar, lebih ngerti akan hal itu. Yang penting saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi yo hati-hati kayak oleh berita-berita itu ojo langsung ditelan mentah-mentah. Tadi yo telusur dhisik. Kalau untuk anak-anak mungkin lebih ke edukasi ke mamanya gitu, jadi biar anak-anak lebih hati-hati, lebih waspada dan menjaga kebersihan. Mungkin tahun ini lebih rajin lagi mas, kan biasanya mungkin bangunnya siang, sekarang pagi mas, cari duit sampai sore, jadi rasa malasnya itu juga menurun untuk narik ojek, dapat duit tapi untuk skripsi nggak ada pikiran sama sekali. Setiap pagi saya selalu kulaan telur di dekat Batubara sini sih. Terus ya menjelang siang terus kulaan di pasar Bunul. Hal baru yaitu sih casual di catering, terus ikut organisasi baru Duta Damai. Tapi kita bergeraknya di media sosial karena damai itu kepanjangannya dunia maya. Melakukan kegiatan Mungkin lebih searching apa sih di YouTube ngono, masak kayak gitu ngono-ngono sih. Yang baru nggak ada sih, cuma gini, yang biasanya aku kegiatannya emang nggak pernah olahraga. Jadi karena ada pandemi ini ya dikit-dikit olahraga kecil-kecilan lah di rumah biar nggak stres, kan emang kerjanya di rumah gitu loh. Di era new normal
pertama tetap harus vitamin D yang banyak, sering panasan terutama jam 8 pagi. Terus tetap 3M, ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sama menjauhi kerumunan kayak gitu. Hidup sehat, samping itu harus bisa membahagiakan diri sendiri. Meskipun nggak ada wabah pun, berapa penyakit pun, karena kita stres, karena terlalu banyak pikiran, itu sumber dari segala penyakit. Ya harus bahagia selalu dong, gak oleh sedih-sedih, lapo. Untuk nyuruh makan kita istilahnya udah diberi, bukan kebebasan ya, tapi kita udah diberi peluang untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Dan untuk menjaga ya ikuti saja apa yang diserukan oleh pemerintah, karena itu juga buat kebaikan bersama. Lebih jaga suasana hati. Katanya kalau orang yang seneng, imunnya itu jadi kuat gitu loh. Jadi buat seneng aja, santai aja. Harus taat sih ya, aku kasih tahu aja ya, harus taat gitu loh. Biasanya orang yang udah jaga banget biar nggak kena pun bisa kena gitu loh. Buat orang-orang di sana aja ya pokoknya taat aja wis. Untuk orang-orang yang mungkin ada yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, sebaiknya kalau saya sih ikuti aja ya, juga itu juga untuk kebaikan bersama. Terutama kalau pakai masker, sebenarnya masker itu bukan hanya untuk menghindari kita dari corona, tapi juga debu-debu, polusi kita di jalan itu setiap hari menghirup, apalagi teman-teman atau saudara-saudara yang bekerjanya di jalanan. Otomatis secara mau nggak mau masker harus tetap dipakai karena debu, terus juga asap polusi itu semua penyakit sebenarnya di lain virus corona itu sendiri. Ya tetap harusnya ya, meskipun percaya nggak percaya, ini kan kembali ke diri kita. Kayak kesehatan kan ya, kesehatan itu juga tanggung jawabnya kita. Jadi masa kita nggak mau menjaga diri kita sendiri, kalau yang sakit kan kita sendiri yang repot kayak gitu. Ya kalau biasa ya taat lah, pakai masker, bawa hand sanitizer setiap keluar. Kalau enggak ya rasakan akibatnya sendiri Anda. Iki lek aku pribadi yo bagus. Apa percaya ambek corona, percaya ambek Gusti Allah dong. Corona yes, jenenge corona iku penyakit, kabeh penyakit yo ono obate, cuman lek menular secara lisan, tatap muka, waduh, wong-wong gak oleh silaturahmi ngono tambah nambah dosa. Mending gak dosa, mending silaturahmi, menjalin hubungan dengan baik. Masalah corona urusan mburi. Keinginan pribadi saya yaitu yang pertama saya bisa masuk kuliah, diterima di universitas ternama, kalau nggak ya kerja. Terus semisal saya ada rezeki, saya mau ganti motor lagi. Udah itu aja. Pertama ambil motor atau istilahnya ngredit atau cash, nggak tahu, yang penting saya pengen ambil motor dan juga menikah. Keinginan pribadi tahun depan ya semoga bisa dapat kerja, terus ya ada goals lain, semoga kalau memang jodohnya ya didekatkan sama itu. Aku pengen dapat kerja dari yang lebih dari yang sekarang gitu loh. Pengen apa ya, karena tahun depan ada CPNS ya mungkin ya, aku pengen ikut itu karena kemarin emang nggak lolos. Terus yang kedua pengen nikah. Teman-teman yang di sana, keluarga yang di sana yang terkena dampak COVID ini, yang pasti nggak cuman dari kalangan menengah ke bawah, tapi semua kalangan gitu loh pasti terkena dampaknya. Yang pasti yaitu 3M, terus tetap semangat, jangan nakal lah.
kayak tetap atau patuhi protokol kesehatan supaya virusnya cepat pergi, juga kita juga antibodinya kita juga kuat kayak gitu. Berikan kemampuan terbaikmu karena ini waktu yang tepat untuk kalian membuka usaha sendiri, untuk menyalurkan hobi kalian, karena waktu kalian sangat banyak untuk di rumah atau melakukan apapun yang kita sukai dan itu positif, apalagi bisa menghasilkan uang. Jadi tetap semangat, fight terus, dan bismillah untuk tahun depan udah selesai dan kembali seperti biasa. Urip gak mek urip itu gak mek duit tok, Bro. Duit akeh tapi lek penyakitan padha ae wis ta lah. Ojo direken kok kabeh tutuk duit. Kabeh tutuk yo niat hati siji, ikhtiar, ibadah, wis iku lakonono kabeh.